Okay, good morning everyone. Okay, good morning everyone. Kita tanya balik. Okay, I'm fine too. Thank you, and before we start our lesson today, let's pray together. Donna. Teman-teman dan Bapak Guru, marilah kita siapkan hati yang pantas untuk berdoa. Dan bila saya membuka dan kedua ini secara iman Katolik. Dalam Bapa yang Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, puji serta syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala berkat dan rahmat-Mu, sehingga pada hari ini kami dapat berkumpul di tempat ini dengan keadaan sehat walafiat. Ya Tuhan, pada hari ini kami akan melanjutkan aktivitas kami. Berkatilah kami agar aktivitas kami berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak. Engkau yang hidup dan meraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dari nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Thank you. Give applause. Sit down, please. Kita semua cerita kita dan lintas. Silakan. Okay, everyone. Before start the lesson today, first I want to check the attendance list. Okay. What date is today? What date is today? Tanggal berapa hari ini? Ya? 16. Anugerah? Vincent? Batuloli? Puspitasari? Jambu? Diong? Riaman? Zeralu? Okay, everyone, look at the whiteboard. Ini kesepakatan belajar kita. Ya. Kesepakatan belajar kita ada 5. Ya. Saya mohon adik baca poin 1. Oke, berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Tadi sudah ya, doa pembuka sudah. Tinggal doa penutup sebentar setelah pembelajaran ya, atau di akhir pembelajaran. Terus yang kedua, saling menghargai dan menghormati sesama. Kita itu harus saling menghargai. Ketika Bapak Guru sedang berbicara atau sedang memberi penjelasan terkait dengan materi yang dipelajari, ya, tugas kita yang lain itu adalah saling mendengar. Ataupun ada teman kita yang sedang berbicara terkait dengan materi pelajaran, tugas kita yang lain itu adalah menghargai dan menghormati, yaitu mendengar. Yang ketiga, adik, menjaga ketenangan dan ketertiban. Oke, menjaga ketenangan dan ketertiban ya, supaya kegiatan pembelajaran kita berjalan nyaman, lancar dan kondusif. Ya, kita semua dimohon untuk menjaga ketenangan. Bisa ya? Sepakat? Semangat sedikit ya. Atau kalian perlu makan? Terus yang keempat, Nona? Oke.
Oke, disiplin. Ya, disiplin ini banyak ya. Pertama tadi disiplin waktu, kalian sudah datang tepat waktu. Ya, terus disiplin berbicara. Ya. Tunggu diberi kesempatan baru berbicara. Ya. Ketika orang lain sedang berbicara, kita yang lain jangan berbicara. Nanti diberi kesempatan oleh Pak Guru. Terus yang kelima, ya, yang lain, ya, iya, tanggung jawab. Tanggung jawab ini terkait dengan tugas yang diberikan. Ya, kalau ada tugas bentar, tanggung jawab kalian itu adalah wajib mengerjakan tugas yang diberikan. Bisa ya? Bisa? Bisa. Ini learning objectives-nya atau tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi regular verb dan irregular verb dalam teks cerita. Ya, itu tujuan pembelajaran pertama. Yang harus kita capai sebentar itu adalah mengidentifikasi ya, kata regular dan irregular verb. Terus yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan ya, regular verb dan irregular verb dalam bahasa Inggris. Setelah kalian mengidentifikasi sebentar, kalian juga bisa menyebutkan itu melalui presentasi sebentar. Oke? Ini dua learning objective kita yang harus kita capai pada pembelajaran kali ini. Oke, ini ada pertanyaan pemantik. First question, what do you know about regular verb and irregular verb? Apa yang kalian ketahui tentang regular dan irregular verb? Yes. Regular verb adalah kata kerja yang beraturan, sedangkan irregular verb adalah kata kerja yang tidak beraturan. Oke, give applause. Sama? Oke, baik. Gitu ya. Regular verb itu kata kerja beraturan, sementara irregular itu kata kerja tidak beraturan. Oke, yang kedua, can you mention the example regular verb and irregular verb? Kalian mungkin bisa memberikan contoh dari regular dan irregular. Silakan. Nona, bisa? Play dengan play. Yes. Kalau regular verb ada participate dan participate. Terus kalau irregular verb ada play dengan play. Oke, give applause. Jadi itu ya. Base formnya, bentuk dasarnya, misalnya play ya, play, terus regular verbnya itu play. Oke, saya lihat kalian ini sudah loyo, coba sedap. Kita kasih apa dulu pemanasan ya.
adik-adik, coba kita lihat kembali materi yang telah kita pelajari tentang recount text. Saya mau sedia dari mana membaca definisi dari recount text. Recount text adalah salah satu jenis teks yang berisi cerita pengalaman kita di masa lampau. Oke, baik. Ibu kelas. Recount text itu adalah salah satu jenis teks ya, yang berisi cerita pengalaman kita di masa lampau. Kemarin kita sudah mempelajari tentang independent, ya, celebration independence day. Ya. Nah, di dalamnya itu adalah kegiatan-kegiatan dalam rangka memeriahkan hari kemerdekaan, yaitu panjat pinang, ya, apa lagi? Lari karung, tarik tampar dan lain-lain. Dalam teks recount ini, bentuk waktu yang digunakan itu adalah past tense, ya, past tense. Past tense kemarin itu artinya apa? Iya, waktulah lampau. Bahwa past tense itu adalah salah satu bentuk waktu yang menjelaskan atau menceritakan suatu peristiwa, pengalaman, kegiatan yang terjadi di masa lampau. Ya, dalam bentuk waktu past tense itu terdiri dari dua kata kerja kemarin kan? Ya, mungkin kalian masih ingat kata kerja apa? Ya, nah. Kata kerja regular verb and irregular verb. Oke, regular verb dan irregular verb ya. Beri applause untuk kata kerjanya kemarin ada dua. Yang pertama itu regular verb, kata kerja beraturan, dan yang kedua itu irregular verb, kata kerja tidak beraturan. Kata kerja beraturan kemarin, ya, dia hampir mirip dengan kata bentuk dasarnya dengan regulernya, ya, dengan perubahan past tense-nya. Tinggal ditambah suffix di, ya, id, id, ya, itu di kata kerja. Misalnya kemarin play, ya, base formnya bentuk dasarnya play. Terus regulernya play, ya, dia ditambah ed, ya, jadi play. Nah, sementara irregular verbnya itu dia mengalami perubahan, ya, yang sangat jauh, itu tidak mirip dia, ya, tidak mirip dia. Contohnya kemarin go, ya, tiba-tiba dia, ya, bentuk dasarnya kemarin go, ya, base formnya. Dia mengalami perubahan ke irregular verb itu jadi been. Nah, sehingga itu makanya disebut dengan kata kerja tidak beraturan, ya, karena mengalami perubahan yang sangat jauh, yang tidak mirip sama sekali. Sementara regular tadi itu dia tinggal ditambah suffix, ya, di akhirannya ed, dnid, ya, bisa apa? Nah, ini contohnya kemarin tentang regular verb, kata kerja beraturan, celebrate, ya. Celebrate ini base formnya, ya, bentuk dasarnya celebrate, dia ditambah di ini jadi celebrating, ya. Terus yang kedua participate, ya, dia juga ditambah di jadi participated. Terus yang ketiga listen, dia ditambah id jadi listen. Dan berikut try, ya. Try ini dia rubah y ini menjadi i, ya. Ya. Y ini jadi i. Jadi ya, rubahnya try, ya, try. Begitu. Terus
Yes? No? Contoh kalimat ini. I participate in Pajak Pinang. Ya. I participated in Pajak Pinang. Ada yang tahu artinya? Ya. Saya berpartisipasi dalam lomba pajak. Oke, saya berpartisipasi dalam lomba pajak Pinang. Bimbang. Terus contoh kalimat yang kedua. Ya, Ruman, silakan. Contoh kalimat itu. Bisa? Siapa yang bisa? Yes. Ruman. I celebrate Independence Day on August. Oke, give applause. Ada yang lain? Ada yang lain yang bisa baca contoh kalimat yang kedua? I celebrate Independence Day on August 1770 year. Oke, give applause. I celebrated Independence Day on August 17. Ya. Ada yang tahu artinya? Jangan rame-rame kayak di pasar impres. Coba ada yang tahu? Ya, adik. Saya merayakan hari kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus. Oke, give applause. Next, contoh kalimat yang ketiga. Adik bangsa. Langsung. Ini pengaruh Bapak. Ya. Ini. I write in top of war competition. Oke, give applause. I tried in tug of war competition. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Adik. Saya mencoba dalam perlombaan tarik tambang. Oke, saya mencoba dalam perlombaan tarik tambang. Oke, give applause. Itu contoh kalimat dari apa? Iya, dari regular. Ini kita hanya ulang-ulang saja ya, yang sama. Terus ini contoh dari irregular kemarin, ada been, ya. Irregular kata kerja tidak peraturan. Yang pertama itu been, ya, dia mengalami perubahan jadi born, ya, memenangkan atau menjuarai. Terus made, ya, made, yaitu made. Dan yang terakhir itu hold jadi held, yaitu mengadakan. Ya. Contoh kalimatnya kemarin, today, ya, silakan. Speak louder please, besar sedikit suara. Today our school had many games and competitions to celebrate Independence Day. Oke, beri applause untuk Seda. Ya, today our school had many games and competitions to celebrate Independence Day. Ya. Terus yang kedua, kalian bisa baca yang kedua. Ya. No. Ini. Speak. Louder please, besar sedikit suaranya. Nobel. Bukan number one. Itu nama orang, Nobel. Ya. Nobel won the Panjat Pinang competition today. Bukan number one, Tidak apa-apa. Nobel won the Panjat Pinang competition today. Ya, kalian sekarang sudah duduk dalam kelompok, ya. Ini teks recount. Teks recount.
Ini teks rekam. Ini ada LKPD adik-adik. Yang pertama kalian identifikasi. Dan dari teks rekam ini terkait dengan regular dan juga irregular verb. Ya. Dan itu diskusi dalam kelompok. Setelah diskusi sebentar, kalian presentasi hasil diskusinya. Ya. Jangan lupa tulis nama kelompok dan stop sudah diskusinya. Kita lanjut dengan presentasi. Presentasi pertama kelompoknya Justinus. Siap? Siap? Justinus? Siap? Presentasi kedua Asifa. Grup ketiga Aurelia Grup. Keempat Juliana Grup. 5 Audi Grup. Ya. Dan yang terakhir kelompoknya Lada, silakan. Let's start. Selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman. Pada pagi hari ini kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kepada teman saya Olive, saya persilakan. Basewer ada 5, regular ada 4, irregular ada 1, meaning ada 5. Basewer 1 hold, regular tidak ada, irregular held, meaning mengadakan. 2 join, regular joined, irregular tidak ada, meaning bergabung. 3 instruct, regular instructed, irregular tidak ada, meaning instruksi. 4 exit, Basewer 4 exit, regular exited, irregular tidak ada, meaning keluar. 5 continue, regular continued, irregular tidak ada, meaning selanjutnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin bertanya, waktu dan tempat saya persilakan. Oke, bukan jadi question.
Mungkin ada pertanyaan? Mungkin ada pertanyaan untuk kelompok ini? Mungkin arti kata dari misalnya cowok ini? Silakan. One question? Any question? Or no question? Ada pertanyaan atau tidak ada pertanyaan? Oke. Jika tidak ada yang ingin bertanya, kami ingin I have questions. I have questions. How many regular verbs your identification? Berapa jumlah regular yang kalian identifikasi tadi dari teks recap ini? Ya? Ada 4. Okay, next question. I want to ask you. What the meaning is exciting? Yes? Excited? Excited. Yes. Ya, keluar. Okay, thank you. Give applause to the group. Sit down, please. Coba sini. Iya. In English, please. Good morning, everyone. Today, my friends and I want to present the result of our work. Spread ada 7, regular ada 5, irregular ada 2, meaning ada 1. Horse, regular tidak ada, irregular L, meaningnya adalah memegang. 2, join, regularnya ada, joinnya, irregularnya tidak ada, artinya adalah bergabung. Best juga hal regularnya ada yaitu harga regular tidak ada artinya adalah murah. 4 As I welcome to do it. Okay, maybe any question? Mungkin ada pertanyaan untuk kelompok ini? Okay, I have a question for you. What the meaning is start? What? Mulai. Okay. What the meaning is simple? Oh. Mula? Oke, kita tepuk salut dulu untuk kelompok 2 ini. Oke, salut ya. Tepuk salut. Jempol kiri, jempol kanan. Salut. Ulang. Tepuk salut. Jempol kiri, jempol kanan. Salut. Oke, thank you. Sampai jumpa. Bapak Guru dan teman-teman, Morning. hari ini kami akan mempresentasikan kerja kelompok kami. Kepada teman saya, Amir, saya persilakan. Speak louder, please. Regularnya ada 5 dan irregularnya ada 2 juga. Nomor 1, bestnya hot. Dia termasuk di irregular dan irregularnya adalah hot. Artinya berpegang. Nomor 2, bestnya adalah free. Dia termasuk di irregular. Ya, so nanti yang tidak dengar, kalian presentasi ulang mereka punya pekerjaan. Itu yang tidak dengar, itu konsekuensi. Karena di kesepakatan kelas tadi ada saling menghargai dan menghormati. Ketika kalian tidak mendengar presentasi dari kelompok 3 ini, maka konsekuensi yang diberikan kelompoknya kalian yang presentasi ulang mereka punya tugas. Artinya kalian harus 2 kali presentasi. Oke? Let's Irregularnya adalah bro dan artinya membawa. Nomor 3, bestnya adalah hot. Dia termasuk di irregular. Yang irregularnya adalah worse dan artinya memakan. Nomor 4, bestnya adalah stand. Dia termasuk di irregular dan dia adalah stood. Artinya berdiri. Nomor 5, bestnya adalah draw dan dia termasuk di irregular.
group discussion regarding regular and irregular verb in the reading group. Nomor 1, basic verbnya merupakan all dan ini termasuk dalam kategori irregular verb yang bentuk past tense-nya adalah have yang berarti mengadakan. Nomor 2, basic verbnya adalah join dan masuk dalam kategori regular verb yang memiliki past tense joined dan berarti bergabung atau mengikuti. Nomor 3, address yang dalam kategori regular verb yang memiliki past tense present dan juga memiliki arti menghias. Nomor 4, memiliki basic verb bring dan juga termasuk dalam irregular verb memiliki past tense brought yang berarti membawa. Nomor 5, memiliki basic verb been dan termasuk dalam irregular verb yang memiliki past tense won dan memiliki arti memenangkan. Nomor 6, spike ini termasuk dalam kategori regular memiliki past tense spoken dan berarti memaku. Nomor 7, instruct ini termasuk dalam kategori regular yang memiliki bentuk past tense instructed dan memiliki arti instruksi atau mengajarkan. Nomor 6, line memiliki dalam kategori regular verb yang memiliki bentuk past tense linear dan memiliki arti deretan. Nomor 9, memiliki basic verb start. Ini merupakan kategori dari regular verb yang memiliki past tense started yang memiliki arti mulai. Nomor 10, change yang memiliki bentuk past tense do dan masuk dalam kategori irregular verb dan memiliki arti menerima. Dan nomor 11, reach yang memiliki arti yang termasuk dalam kategori regular verb dan memiliki past tense recent dan memiliki arti mencapai. That's all wrong or true. If there are friends or teachers who want to ask about this segment, we invite them to turn and place. Jika ada yang bertanya, waktu dan tempat yang silakan. Oke, bukan menjadi question. Oke, tepuk keren untuk kelompok ini. Tepuk keren. Keren, keren. Keren, keren. Okay, if no one wants to ask, we will close this presentation. Thank you for the time and opportunity. Thank you. Thank you. Dengar. Oke, Lesa. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Hari ini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan hasil pelajaran kita. Saya persilakan Audi untuk mempresentasikan tugas nomor 1, base verb join, termasuk kata regular yaitu joining. Meaning bergabung. Nomor 2, bring, termasuk kata irregular yaitu brought, artinya membawa. Nomor 3, participant, termasuk kata irregular yang yaitu participant. Oke, beri kelas dulu untuk kita semua. Coba kalian lihat, lihat whiteboard ini ya. Tinggal kalian sesuaikan ya. Ada 17 kata dasar regulernya. Ada 12, sementara irregular itu ada 4 ya. Ada 4. Kita akan bahas ya lebih lanjut di pertemuan berikut. Oke, adik-adik sekalian, sekarang kita masuki tahap refleksi ya. Kalian sampaikan secara lisan ya. Sampaikan secara lisan. Yang pertama, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pelajaran hari ini?
applause. Yang kedua, apakah kalian sudah memahami materi yang telah dipelajari terkait dengan regular dan irregular? Silakan. Silakan, bila ada yang mau menyampaikan, silakan. Kalau yang perlu nanti, silakan sampaikan. Ya. Saya bisa mengetahui bahwa regular verb diakhiri dengan kata ini, di sama ini. Sedangkan irregular verb kata menjadi jabaturan dan menjadi perubahan yang spesial dalam kata yang Sehingga regular verb itu agak mudah ya. Sementara irregular verb itu nanti yang perlu kita bahas lagi ya, karena untuk menentukan irregular verb itu cukup sulit ya. Baik. Oke, pertanyaan berikut, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki pelajaran hari ini terkait dengan regular dan irregular? Misalnya tadi apa yang disampaikan oleh Nona itu bahwa yang agak sulit itu adalah untuk menentukan irregular. Apa yang kalian lakukan untuk memperbaiki masalah tersebut? Saya Pak Haji. Ya. Dengan cara mencari informasi melalui internet. Oke, luar biasa. Beri aplaus. Oke, beri aplaus. Oke, coba berdiri dulu karena kita harus tadi kita kasih apa namanya reverse kita punya sekarang kita juga bikin reverse kembali ya. Ya, cari posisi yang aman. Ini kontrol dari for today. Thank you very much for your participation, your attention. Okay, and we will discuss next meeting about regular and irregular verbs. Okay, saya minta dua Teman-teman dan Bapak Guru adalah peserta dan tidak salah mengerjakan secara ini. Kalau dapat belajar dan berusaha. Alhamdulillah dan mabari, terima kasih atas kesempatan sehingga pada ini kami dapat menyelesaikan Thank you. Pada kesempatan ini
harus dideteksi menjadi solusi penanganan. Kemudian nanti setelah itu saya menggunakan masukan para server pada saat pencabutan kemudian kegiatan pembicaraan pada konklusi sehingga nanti menjadi pertimbangan untuk penanganan. Baik teman-teman, saya akan mengkonfirmasi kebiasaan kalau ke kami ini berkesan yang saya alami pada hari ini berdua. Yang pertama itu adalah saya bisa memandu kegiatan pembelajaran itu dengan baik menurut saya, dengan yang baik bisa menciptakan pembelajaran yang membuat anak bahagia. SPT yang saya berikan tadi, terus juga dengan memberi apresiasi kepada mereka dengan beberapa salut tadi itu keren tadi, terus saya pembelajaran juga menggunakan saya Canva tadi. Saya berpikir bahwa itu merupakan metode supaya anak-anak itu merasa simpati dan semangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Terus hal yang kurang atau tantangan yang saya hadapi tadi, mungkin hal yang kurang tadi, kami tadi pagi ke perpustakaan untuk ambil buku. Kebetulan tadi pagi perpustakaan belum dibuka, sehingga dari situ tadi hilang sudah kami punya pikiran untuk pergi ambil buku ke sana. Yang pertama. Terus tantangan yang dihadapi tentu itu yang terjadi bukan hanya pada peserta didik saja. Tentu saya juga sebagai pendidik masih banyak kekurangan. Yang pertama yang terjadi pada peserta didik itu adalah bahwa peserta didik untuk mempelajari bahasa Inggris itu kan cukup sulit Bapak-Bapak, karena ini bahasanya orang dan setiap peserta didik itu memiliki gaya belajar yang berbeda dengan tingkat kemampuan masing-masing. Ada yang pas-pasan, bahkan ada yang terus yang terjadi pada saya ini pengaruh waktu Bapak, sehingga suaranya tadi tidak terlalu jelas. Terus dalam berikut terkait dengan waktu bahasa Inggris ini kan terkadang kita berancang perangkat pembelajaran, targetnya 2 tujuan pembelajaran, ternyata tidak sampai di situ, hanya 1 tujuan pembelajaran saja yang harus dicapai karena kembali ke kemampuan anak-anak. Baik, Pak Kosi, terima kasih. Nanti menjadi bagian dari refleksi Pak Kosi dan tindak lanjut kira-kira solusi yang pas, yang tepat. Oke, baik, teman sekalian, sekarang kita masuk pada salah satu hal yang pada kalau kita lihat semuanya sudah berhasil bagus. Mungkin sudah saya diskusi terkait dan hari ini tadi berbicara tentang konteks. Itu ada identitas dan perform. Jadi kalau waktu itu adalah tidak membaca, tapi baca teksnya. Untuk saya melihat kami di kelas 9 sudah ketika kami sudah membaca sudah sekali. Oke, terima kasih Pak Udin. Silakan Pak Sob. Terima kasih. Secara kesimpulan saya lihat baik. Jadi penyajian mandiri dari awal sampai akhir bagus.
ada banyak apresiasi yang dimunculkan di sana. Kemudian saya tangkap satu yang menjadi keluhannya Pak Polisi tadi terkait buku. Jadi mungkin di sini kalau saya lihat persentase anak yang memiliki media yang menunjang pembelajaran itu sedikit sekali. Jadi saya bisa lihat yang punya kamus itu mungkin dalam satu kelompok cuma satu kamus. Solusi yang saya mau tawarkan di sini. Jadi kita lihat sisi positif dari penggunaan handphone, HP. Jadi saya jujur saja di depan Bapak Kepala Sekolah dan juga teman-teman, saya mengizinkan anak untuk membawa HP hanya pada saat pembelajaran, dan itu menunjang anak selama proses pembelajaran. Jadi karena saya lihat semangat anak untuk memiliki kamus itu lebih rendah dibandingkan memiliki HP. Memang ironi ini, karena HP lebih mahal sedangkan kamus lebih murah, tapi mereka tidak bisa membeli kamus dibanding membeli HP. Jadi media ini saya bisa pakai untuk menunjang pembelajaran, hanya dipakai pada saat pembelajaran berlangsung. Jadi kita manfaatkan media ini secara positif. Kemudian dari catatan yang saya cek sesuai dengan panduan yang ada, jadi soal meningkatkan taktik manajemen dan keterampilan kelas. Jadi di sini ada beberapa aspek yang diobservasi. Jadi salah satu poin di nomor 1, guru memanggil murid dengan menyebut namanya. Jadi fungsi sejauh pengamatan saya, jadi mungkin sebagian besar tadi saya tidak mendengar nama anak dipanggil, nama anak-anak disebut. Jadi selalu dengan nona, kemudian silakan. Jadi saya punya masalah yang sama juga seperti Pak Polisi. Jadi mudah-mudahan dengan waktu observasi yang masih lama gilirannya saya bisa mencontohkan anak ini sampai. Jadi karena tidak semua nama anak perempuan di kelas ini nona, saya tidak yakin. Iya. Kalau tidak hafal nama belakang, kayak saya tersinggung perkara. Oke, kemudian di poin kedua di sini, guru mengelompokkan murid dengan menyampaikan tujuannya kepada murid. Di pemahaman saya, tujuan dibentuknya kelompok itu untuk apa? Mungkin itu maksudnya. Tetapi selama pembelajaran Pak Polisi, saya tidak mendengar itu. Bahwa Pak Polisi menyampaikan, adik-adik, kamu dikelompokkan dengan tujuan begini. Saya tidak dengar itu. Kemudian yang berikutnya, guru menyediakan beragam peran dalam kelompok agar semua anggota terlibat. Saya juga tidak mendengar bahwa setiap kelompok itu punya koordinator. Kemudian peran dari koordinator terhadap anggota mungkin ada, tetapi terlewatkan dari ingatan saya, dari pendengaran saya. Yang lain-lain saya rasa tidak masalah, dan terima kasih. Saya juga belajar banyak dari Pak Polisi, dari pengalaman yang saya dapat hari ini. Baik, terima kasih Pak Asad. Jadi terima kasih masukan kegiatan pembelajaran biasa polisi. Baik, kalau dari saya Pak Polisi, dari fokus observasi kita pada manajemen kelas, keterampilan kelas, spesifik pengelolaan kelas. Dan di situ ada 3 poin penting. Yang pertama ini terkait komunikasi yang dibangun oleh Pak Polisi agar situasi dalam kelas itu kondusif, kemudian proses pengelompokan dan fasilitasi dalam pengelompokan yang terakhir untuk masukkan kelas. Jadi di situ disertai dengan beberapa alat ukur tertentu yang kita tahu untuk observasi. Dari sejauh pengamatan saya seperti yang disampaikan oleh Pak Saf, jadi ada beberapa bagian yang mungkin perlu diulangi singkat. Yang pertama itu untuk menyebut nama. Memang itu hal sederhana, tapi sebenarnya sangat berpengaruh kepada anak-anak. Karena itu kemarin mungkin saya bisa tawarkan satu solusi. Kemarin saya observasi di teman lain itu sudah disiapkan nama masing-masing. Sehingga begitu kita mau memberi kesempatan kepada mereka, kita bisa baca nama. Itu salah satu hal yang juga membuat mungkin anak-anak kita merasa nyaman. Kemudian yang kedua, perlu juga disampaikan harapan positif. Harapan positif itu terkait dengan kalimat-kalimat motivasi yang mungkin relevan dengan pelajaran kita. Perlu disampaikan. Kemudian untuk aktivitas mencairkan suasana kelas, ini sudah sangat tampak sudah oke, dan memang pembelajaran jadinya menyenangkan untuk anak-anak dan juga untuk potensi sendiri. Yang kedua, untuk pengelompokan tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Sarif juga perlu dikembangkan. Kita menyampaikan tujuan dibentuk kelompok itu untuk apa.
termasuk juga peran-peran yang harus dibuat. Misalnya sebagai ketuanya dia perannya apa, sebagai sekretaris, kemudian sebagai presenter yang disampaikan, sehingga ketika beraktivitas dalam kelompok mereka sudah tahu peran masing-masing sudah pada saat itu. Lalu dalam kesepakatan kelas sebetulnya sudah sangat bagus, Bapak sudah disampaikan kesepakatan kelas, hanya mungkin nanti perlu selalu dikonfirmasi kepada anak-anak untuk refleksi kira-kira apakah selama pembelajaran ini kesepakatan mana yang kita langgar, supaya apa yang kita buat itu efektif. Itu saja Pak Ponsi, secara umum kegiatan pembelajaran ini sangat bagus, sangat menyenangkan, menarik untuk saya pribadi. Saya coba mengikuti pembelajaran kita dengan sangat baik. Jadi saya ingin melakukan saya Pak Ponsi, dan kesan saya pribadi sangat menarik dan saya pertahankan dan coba baca catatan dari dia. Oke, itu saja teman-teman sekalian. Mungkin ada hal lain yang mau saya sampaikan. Terima kasih. Saya akan siap untuk bisa lebih baik lagi ke depan terkait dengan masukan. Jadi saya berpikir masukan dari Bapak Kepala Sekolah dan juga dari teman berdua sebagai refleksi tambahan untuk saya ke depan supaya saya bisa menjadi pemimpin pembelajaran yang lebih keren lagi ke depan. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Ponsi, teman-teman sekalian, terima kasih. Dan demikian ada yang